Halo semuanya, ditemani dengan Sarah yang lagi tidur di situ. Ya, aku udah mau bangunkan dia tadi, tapi dia tetap di situ. Dia dengar tuh mata dia goyang-goyang. Yes, dia bandel sama kayak akunya. Sih, oke, ini untuk pembacaan divine masculine. Tadi aku udah buat yang divine feminine. Oke. Jadi ini tentang keberuntungan atau cinta atau apa, energi yang bermain untuk kalian di 2025 ini. Tadi aku udah dapatkan energi feminine. Kalau kamu pengen, kakak pengen cek, silahkan cek aja di video aku sebelumnya. Oke. Dan energi yang aku lihat terutama ya, yang tadi udah cukup terasa di divine feminine adalah memang gak terlalu banyak sih energinya ya divine masculine tadi. Energinya adalah memang dia ngerasa dia jauh, betul, dia jauh dari kamu dan mungkin kamu di luar jangkauannya dia. Jadi memang untuk tahun ini dia ngerasa justru kamulah yang beruntung bisa lepas, bisa jauh dari dia, tapi dianya yang gak bisa jauh dari kamu. Ini seperti sebuah karma buruk, ketidakberuntungan bagi dia ya. Yang dia rasakan ini jadi karma buruk bagi dia yang bisa dia rasakan. Kuat banget sih, tarot-tarotnya pun kucing dan ada Sarah di sini nongkrong sih. Eropons di sini ngasih lihat tentang energi dimana memang keputusan yang kamu ambil untuk memilih diri kamu sendiri sebelumnya atau sekarang akhirnya kamu nggak berusaha mencari dia di feminine, that's a good thing ya. Kenapa akhirnya dia ngerasa energi kamu kayak kamu lepaskan, mengikhlaskan dia, seperti nggak lagi mencintai dia, nggak mengharapkan dia, justru malah membuat dia ngerasakan cinta kamu, kasih sayang kamu ya. Karena orang yang seperti ini memang butuh energi ya untuk ini it's giving like energy. Dia kayak ngasih lihat energi kamu nggak akan berharga kalau dia nggak kehilangan kamu gitu sih. Agak menyakitkan ya sih. Ini energi yang sebenarnya aku nggak suka. Jujur aku adalah seseorang yang nggak suka untuk melihat energi di mana misalnya seseorang harus kehilangan kita, kehilangan kamu baru dia merasakan keberhargaan kamu. Jadi kemarin dia bersama kamu atau bersama kita itu kayak dia benar-benar nggak menghargai gitu. Itu yang justru dirasakan, dan jujur aku pribadi nggak menyukai banget energi itu ya. Karena aku kalau berpikir kalau dekat dengan seseorang, gimana kalau aku dekat dengan dia dan gimana kalau aku jauh dari dia. Jika niat aku pengen dekat dengan dia, apa yang bisa aku berikan, karena aku nggak mau sampai energi kehilangan dia dan menyia-nyiakan dia. Dan kalau sampai aku menyia-nyiakan dia, berarti memang dari awal dan akhirnya aku nggak akan ngerasa menyia-nyiakan dia, karena dari awal sih aku udah tahu apa yang aku pikirkan, aku putuskan gitu ya. Tapi itu berbeda dengan divine masculine. Energi yang seperti itu ya, dia nggak punya dan sekarang dia baru rasakan dia harus kehilangan kamu. Dan ini jujur buat dia malu ya, kehilangan kamu buat dia akhirnya kehilangan siapa diri dia, harga diri dia, hidup dia juga, karena dia nggak tahu harus gimana dalam hidup ya. Sekarang dia ngejalanin hidup, dia pengen dekat dengan siapa, menuju siapapun dia nggak tahu ya. Karena kalau dia dekat dengan orang lain pun dia masih berpikir atau ngerasa kan sayang dia terhadap kamu. Tapi kembali sama kamu, antara dia takut dengan kamu atau takut dengan kenyataan yang dia nggak bisa memilih kamu, atau memang kenyataannya kamu udah mempunyai pasangan, atau memang kamu nggak sendiri. Nah ini yang berat bagi dia ya. Jadi bagi kamu yang mungkin udah memilih orang lain atau kamunya memang nggak sendiri, ini berat bagi dia untuk memilih ya. Si Five of Wands di sini memperlihatkan ya energi seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu. Jadi aku lihat dia akan berkomunikasi dengan kamu ya, cepat atau lambat, karena memang dia butuh untuk tahu keadaan kamu gimana, rasa sayang kamu ke dia gimana. Dia pengen tahu dan dia pengen menilai apa yang bisa dilakukan dari tindakan kamu saat ini gitu. Dia pengen tahu
harus gimana itu menghadapi kamu. Misalnya kalau memang kamu menolak dia, jadi dia pengen tahu nih gimana perasaan kamu secara langsung sih, karena sebenarnya dia nggak bisa lepas, dia nggak bisa moving on dari kamu ya. Terlalu banyak keadaan dalam hidup dia yang buat dia masih berkaca dengan hidup dia yang dia rasakan dan dia miliki bersama kamu ya. Sampai saat ini ya masih cukup menyakitkan bagi dia ya, karena dia ngerasa dia nggak tahu harus gimana dalam hidup ya. Wow, bayangan kamu ini full moon ya saat aku baca ini, jadi dia ngerasakan sekali full moon di Cancer ya. Di sini ngasih lihat dia memang membayangkan masa lalu dia bersama dengan kamu. Dia cukup emosional, ada tangisan, ada kekecewaan ya, yang dia sesali kenapa dia seperti ini ya. Apa yang terjadi dalam hidup di sini sebenarnya bukan hal yang dia mau. Yang dia mau kalau dia bisa bilang sama kamu, dia pengen kamu ngejar-ngejar dia. Di sini dia nggak adil ya, dia nggak baik kan, dia egonya berharap banget nih dikasih makan sama kamu, padahal dia sendiri nggak menghargai kamu, dan sekarang dia harus merasakan kalau dia kehilangan kamu. Dan ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi hal yang memberatkan bagi dia untuk melanjutkan hidup dia ke depannya, karena there is no you anymore, nggak ada kamu lagi dalam hidupnya dia. Dan apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini ya, buat dia takut untuk melihat ke depannya, kan dia ngerasa gak akan ada yang seperti kamu lagi. Dan dia percaya cinta itu cukup benar-benar yang ada di hati dia itu cuma satu, dan itu kamu. Tapi apakah dia mau dan mampu untuk memperjuangkannya? Ini terlihat lagi energinya, karena bagi dia kamulah keberuntungan, dimana dia bisa beruntung memiliki kamu sebelumnya, bersama dengan kamu ya. Tapi gimana dengan energi feminin kali ini yang akan mempengaruhi dia, itu tergantung gimana divine feminine saat ini. Okay, so that's it ya, aku harap membantu. Thank you so much for watching. Yang terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, see you in the next video.